Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran kita di dalam mata pelajaran akidah. Adapun pembahasan akidah kita kemarin telah sampai ke dalam kaidah ke-7. Ya, sekarang kaidah ke-7. Kita bahas ya, kaidah ke-7. Adapun yang belum paham tentang kaidah-kaidah sebelumnya, silahkan didengar di video di channel YouTube, diulang-ulang agar mudah memahaminya. Yang pertama, sifatullah ta'ala. Sifatullah ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Lihat, sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah adalah hal yang hanya bisa ditetapkan dengan dalil. Ya, kalau nggak ada dalil nggak bisa ditetapkan. Ya, akal juga tidak bisa menetapkannya. Kalau ada dalil tetapkan, kalau nggak ada dalil nggak tetapkan. Ya, kalau ada dalil kita mengimani, kalau nggak ada dalil kita tawakuf. Ya, maksudnya tidak menetapkan dan tidak juga mendustakan. La majala lil aqli fiha. Tidak ada campur tangan akal di dalamnya. Ya, fala nusbitullahu ta'ala minas sifati illa ma dalal kitab wa sunnah ala subutihi. Maka kita tidak menetapkan sifat kecuali ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan sifat tersebut. Enggak boleh kita menetapkan dengan akal, ya. Misalnya contohnya kayak mengatakan Allah maha asik, ya, Allah romantis, wal yazubillah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ya. Adapun berkata-kata tanpa ilmu tentang Allah, maka itu adalah dosa, yang mana dosa ini bisa menjumuskannya kepada kekafiran. Qala Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu la yatajawazul Quran wal hadis. Lihat di sini, ya. Allah tidak akan disifati kecuali dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan apa yang disifatkan Rasulullah di dalam hadisnya. La yatajawazul Quran wal hadis. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Maksudnya mengambil selain dari Al-Quran dan hadis. Ini hampir sama seperti al-qaidah khamisah fil asma, ya. Kaidah kelima di dalam bab asma. Wa dilalatul kitab wa sunnah ala subuti sifati salasatu aujuh, ya. Dalil dari kitab dan sunnah yang menetapkan sifat itu ada 3 wajah, 3 sisi. Yang pertama dari at-tasrihu bis sifat, ya. Yang mana di dalam Alkitab dan As-Sunnah ini menyebutkan sifat dengan jelas, seperti al-izzah, kemudian quwwah, kemudian ar-rahmah, kemudian inna batsha rabbika, kemudian inna batsha rabbika.
Ya, kemudian al-wajah, sifat wajah. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kemudian bal yadahu mabsutatan. Ya, yadain. Kemudian dan selainnya, itu semuanya sifat-sifat yang ditetapkan jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, tadamma tadammunul ismi laha. Tadammunul ismi laha. Contohnya dia sifat ini tergantung di dalam tercampur atau berada di dalam isim. Contohnya Ghafur, ya. Ghafur ini adalah nama isim yang mengandung sifat maghfirah, ya. Jadi dari mana kita tahu ada sifat maghfirah? Dari nama Al-Ghafur, ya. Begitu maksudnya. Kemudian Sami ini mutadamminul lisam'i, ya. Berarti sifat Allah As-Sam'u. Adapun nama Allah adalah As-Sami dan seterusnya. Kemudian asalis tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin alaiha. Yang dimana di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan dengan jelas-jelas Allah mengerjakan sebuah perbuatan. Maksudnya berbuat sebuah perbuatan atau mempunyai sifat yang menunjukkan kepadanya. Contohnya kal istiwa alal ars. Jadi istiwa ini summastawa alal ars. Istawa itu adalah fi'il madi, berarti di situ fi'il. Nah, perbuatan ini adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzul ila sama'id dunya. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir. Kemudian maji wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Ya. Itu semuanya adalah perbuatan dengan isim fi'il, dengan fi'il yang mana itu dapat ditetapkan darinya sebuah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaa berarti dia sifat maji, kalau nazala yanzilu berarti sifat nuzul, atau istawa berarti sifat istiwa. Ya, wal maji lil fasli bainal ibad yaumal qiyamah wan tiqam minal mujrimin, ya, dan intiqam minal mujrimin. Ya. Nah, di sini Allah ada sifat juga, sifat intiqam. Sifat intiqam adalah sifat balas dendam. Ya, akan tapi balas dendam ini tidak mutlak, tidak boleh mutlak, karena kalau mutlak dia menjadi sebuah kekurangan bagi Allah. Akan tapi dia menjadi sifat sempurna ketika balas dendam ini hanya untuk orang-orang yang mujrimin, yang untuk orang-orang yang membuat makar. Maka di sini Allah yang memakarkan mereka, ya, dan membalas makar mereka. Nah, itu dia, ya, maksudnya. Bukan berarti pada semua sifat atau semua sisi Allah mempunyai sifat balas dendam, wal iyadzubillah. Enggak boleh kita mengatakan begitu, ya. Seperti juga sifat makar, ya, makar untuk orang-orang yang mujrimin, begitu juga intiqam untuk orang-orang mujrimin dan seterusnya. Ad-dal 'alaiha 'ala tartib qaul ta'ala ar-rahman 'ala al-'arsy istawa, kemudian yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffa saffa, kemudian inna minal mujrimina muntakimun. Lihat di sini, inna minal mujrimina muntakimun. Muntakimun adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini pakai domir atau memakai domir jamak? Ya, karena di sini untuk ta'zim. Akan tapi pada hakikatnya muntakimun di sini adalah Allah semata, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Paham ya tentang dari mana diambil sifat Allah itu dari Alkitab dan Sunnah, dari tiga sisi ini, ya. Pahami tiga sisi ini. Nah, ini dia intinya. Kemudian waktunya masih banyak, kita lanjut ke al-faslu as-salis.
Kemudian di sini fasul salis qaidun fi adillatil asma'i wa sifat. Qaidah-qaidah di dalam dalil-dalil asma wa sifat, dalil-dalil asma wa sifat. Ya. Di sini kaidah-kaidahnya al-qaidatul ula. Kalau tadi dalil-dalil di dalam nama-nama, kemudian dalil-dalil di dalam sifat-sifat. Sekarang atau kalau tadi kaidah-kaidah di dalam asma, kemudian selanjutnya kaidah-kaidah di dalam sifat. Sekarang kaidah-kaidah di dalam dalil-dalil asma wa sifat. Yang pertama, al-adillatul lati tusbatu bihal asma. Al-adillatul lati tusbatu bihal asma'ullah ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini lihat dalil-dalil yang dapat menetapkan nama-nama dan sifat Allah hanya dua, yaitu dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Fala tusbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighairihima. Maka tidak boleh mensifati nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah diambil dari selain kitab dan sunnah ini. Ya. Wa ala hadza fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min zalika fil kitabi wa sunnah wajaba isbatuhu. Ya, maka dengan begitu ketika ada dari Al-Quran dan Sunnah pengisbatan tentang atau menetapkan sifat Allah, maka kita wajib untuk menetapkannya. Fama warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma isbati kamali diddihi. Jadi ketika dari Al-Quran dan Sunnah ada yang menafikan atau meniadakan salah satu, maksudnya meniadakan sifat dari Allah SWT, maka wajib bagi kita untuk meniadakannya juga. Misalnya la ta'khudhu sinatu wala naum, jadi Allah tidak ngantuk, maka kita wajib menafikan atau mensucikan Allah dari sifat ngantuk. Ma isbatu kamali diddi, dengan menetapkan kebalikan dari sifat yang dinafikan tersebut. Contohnya kalau ngantuk berarti kebalikannya apa? Kamalul hayat, ya. Kesempurnaan Allah yang maha hidup. Jadi tidak ngantuk itu menunjukkan kesempurnaan hidup Allah SWT, ya. Al-Hayyu, yang mana itu maha hidup. Wa ma lam yarid isbatuhu wala nafyuhu fihima wajaba tawaqquf fi lafdhihi fala yusbatu wala yunfa li adami wurudil isbati wan nafyu fihi. Ya, di sini kenapa yang tidak diisbatkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak dinafikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi kita untuk tawakuf, tidak menafikan dan tidak menetapkan. Tawakuf, kalau misalnya itu dia tidak sifat naqas. Fala yusbat, maka kita tawakuf, ya, tidak boleh menyebutkannya karena tidak ada disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Fala yusbat, maka tidak boleh kita tetapkan. Wala yunfa, tidak boleh kita nafikan. Li adamil wurudil isbat wan nafi fihi, karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan atau menafikannya. Wa amma ma'nahu fayufsal. Wa amma ma'nahu, yang maksudnya tadi yang atas ini maksudnya lafadznya, yang enggak boleh kita tetapkan dan tidak boleh kita nafikan ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun maknanya fayufassal fihi fa in urida bihi haqqun yaliqu billahi ta'ala fahuwa maqbul.
wa in urida bihi makna la yaliku billahi azza wa jalla wajib raddah, ya. Wa amma, dia di sini adapun maknanya maka ditafsir ketika makna itu menunjukkan kesempurnaan yang layak atau hal sifat yang layak bagi Allah, maka itu makbul. Akan tapi kalau itu sifat yang tidak layak bagi Allah, maka itu mardud, ditolak. Contohnya sifat arah. Apakah arah itu memang benar-benar hal yang nakas yang dinafikan dari Allah, maka itu ditafsir para ulama bahwa tidak harus sifat arah itu adalah sifat nakas. Contohnya juga sifat jism, ya. Jism bukan berarti Allah terpotong-potong, harus ada tangannya, harus ada kaki, wal iyadzubillah, bukan, ya. Akan tapi sifat jism ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak harus mengandung sifat nakas. Berarti jism ini tergantung. Kalau orang meyakininya bahwasanya dia itu adalah jism itu dari organ yang terpotong-potong, maka itu adalah sifat nakas bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika jism itu adalah jism yang qayyum, ya, kemudian yang tidak terikat dengan arah, yang tidak terliputi dengan arah, kemudian tidak terpotong-potong, ya, tidak dari beberapa bagian, maka itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi kita tidak boleh menetapkan maknanya, namanya, dan adapun maknanya maka itu dia tadi ditafsir, ya. Itu dia. Fa mimma warada isbatu lillah kullu sifatin dalla 'alaiha ismun min asma'i ta'ala dilalatul mutabaqah atau tadamu awil iltizam. Nah, gimana menisbatkannya? Ya, semua sifat yang disebutkan di dalam dalil dalam nama-nama Allah, ya, dengan dilalatul mutabaqah tadamul wal iltizam, ya, itu dia namanya babul khobar, ya. Nah, dia bukan nama, bukan sifat, akan tapi hanya makna yang tercakup di dalam dilalatul mutabaqah atau dilalatul tadamun atau dilalatul iltizam, yang mana ini telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, dengan ini, nah, itu muncul beberapa makna yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi makna itu harus sesuai dan layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadi makna yang kurang, ya, menjadi sifat yang kurang atau menjadi hal yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, itu dia tentang penetapan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun. Kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi kal istiwa'i 'ala arsy wan nuzuli ila sama'id dunya wal maji' li fasli bainal ibadihi yaumal qiyamah wa nahwu zalik min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha fadlan an afradiha. Lihat di sini kita menetapkan sifat dari semua fi'il atau perbuatan yang Allah buat, seperti istiwa, nuzul, kemudian datang, maji, kemudian dan seterusnya, yang mana af'al ini tidak akan pernah kita bisa mencakupnya atau menghitungnya, ya, karena Allah berfirman wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Kullu yaumin huwa fi sya'n, kullu yaumin huwa fi sya'n, ya, dan setiap waktu Allah di dalam kesibukan. Nah, itu ada juga ayatnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa mengerjakan, ya, sifat-sifat yang mana sifat ini tidak dapat kita hitung, ya. Nah, tidak dapat kita hitung, dan itu semua adalah sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sifat-sifat seperti sifat-sifat anggota badan, ya, yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti wajah,
al-ainan wal yadan, ya. Wajah, dua tangan, dua kaki, ya. Ada qadam, ya, dua tangan, dua mata, dua mata, dua tangan, ada qadam juga disebutkan kaki, ya. Nah, semua itu adalah sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita wajib menetapkannya. Kenapa? Karena ditetapkan di dalam Alkitab dan Sunnah. Akan tapi bagaimana kaifiatnya? Nah, ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu takyif tidak boleh kita mendeskripsikannya. Pokoknya wajah, tangan, mata itu semuanya layak atau sesuai dengan zat Allah yang maha sempurna. Berbeda dengan wajah, tangan, mata kita makhluk yang banyak kekurangan. Lihat sekarang wa minhul kalam, dan begitu juga ada sifat kalam, ya. Begitu juga ada sifat masyiah, ya. Sifat kalam sifat berbicara, masyiah sifat menghendaki, wal iradah, ya, bi kismaiha dengan dua bentuk, yaitu iradatul kauni wal iradatul syar'i. Nah, semua itu adalah sifat-sifat Allah SWT. Fal kauni maka iradatul kauni itu maksudnya masyiah, dan iradatul syar'i maksudnya mahabbah, ya. Jadi Allah ada sifat berbicara, ada sifat masyiah itu menetapkan, dan sifat iradah keinginan. Dan iradah ini terbagi dua, menjadi iradah kauni dan iradah syar'i. Adapun iradah kauni, ya, iradah kauni itu semuanya harus terjadi, maka itu maksudnya masyiah. Jadi Allah menghendaki, ya, menghendaki. Mau itu dia maksiat atau beribadah, contohnya Allah menghendaki Fir'aun itu kafir, Allah menghendaki Qarun itu dia tidak bersyukur, itu Allah inginkan, akan tapi iradatul kauni, ya. Adapun iradatul syar'i itu hanya kepada kebaikan, yang mana Allah menginginkan hambanya untuk terus senantiasa beribadah kepada Allah, maka itu maksudnya keinginan atau iradatul syar'i. Maka iradatul syar'i ini dinamakan juga mahabbah, yaitu Allah mencintai. Berarti kalau mencintai itu harus hal-hal yang baik juga. Adapun iradatul kauni itu baik dan buruk, semua itu iradah, ya, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, ya? Kemudian kita lanjut di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita percepat, yaitu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ridho, ya, sifat ridho, mahabbah cinta, wal ghadab marah, ya. Ghadab kepada orang-orang mujrimin saja, wal karahah kepada orang-orang mujrimin saja, wa nahu dzalik. Wa mimma warada fi nafihi, ya. Wa mimma warada fi nafihi, maksudnya di sini afan, ghadab dan karahah itu Allah mempunyainya. Akan tapi, ya, itu ketika hamba-hamba Allah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma warada nafyuhu anillahi lintifai subutil kamal diddihi, ya. Ya, lintifai wa subutil kamal diddihi. Ya, adapun sifat-sifat yang Allah nafikan, maka itu untuk menafikan sifat itu dan menetapkan sifat kebalikan dari sifat kurang tersebut. Contohnya al-maut yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan sifat hayah yang maha hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naum juga menyempurnakan sifat kamalul hayatihi. Kemudian asinah, ngantuk, begitu juga menyempurnakan sifat kamalul hayatihi. Wal ajaz, ya, lemah, itu menyempurnakan sifat kudrah, ya, sifat kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wal iya, wal zulm, wal ghaflah, ya, semuanya itu dinafikan, yaitu untuk menetapkan kebalikan dari sifat-sifat kurang tersebut, yaitu kamalu adlillah, yaitu kamal kesempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala, an a'malil ibad,
an yakuna lahu, maka Allah juga tidak ada mempunyai seserupa dan selainnya. Maka itu adalah sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang tidak ada dinafikan atau diisbatkan, yaitu jihah, arah, nah yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, maka boleh enggak kita menetapkan dan menafikannya? Tidak boleh. Nah, maka kita katakan lafzun jihah lam yarid. Nah, lafaz jihah tidak datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tidak ada ditetapkan dan tidak ada dinafikan. Ya, wa yuqni anhu ma subita fihi ma anillahi ta'ala fis sama. Ya. Ya, itu tidak ada disebutkan, ya, ketika walaupun Allah disebutkan di atas langit, akan tapi tidak ada disebutkan jihahnya. Adapun maknanya, maka yang dimaksud dari makna jihah adalah safal atau jihatil ulu tuhitu billah atau jihatin ulu la tuhitu bihi. Adapun maknanya itu tergantung, ya. Adapun kalau dimaksud ada di arah, misalnya arah bawah atau arah atas yang meliputi Allah, maka itu terlarang, ya. Adapun arah atas yang tidak dapat meliputi Allah dan Allah berada di atas arah tersebut, maka itu tidak mengapa, karena tidak menunjukkan kekurangan, tidak membuat sebuah hal kekurangan untuk Allah SWT. Maksudnya tidak menunjukkan kepada kekurangan Allah SWT. Ya, lihat di sini, maka fal awal batil, ya. Karena Allah, apakah kita menetapkan fal awal batil? Lihat di sini, karena di sini karena Allah menetapkan sifat ulu, ya. Tidak boleh kita menafikan sifat arah atas, ya. Sifat bahwasanya Allah berada di atas, ya. Bahwasanya Allah berada di atas, ya. Kenapa? Karena di sini Allah disebutkan yang mana Allah berada di atas itu telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan akal, fitrah, dan ijma. Adapun yang kedua, maksudnya tidak boleh kita tetapkan juga arah ini, ya, karena arah itu tidak akan dapat. Maksudnya ketika arah ini meliputi Allah, maka kita tidak boleh menetapkannya. Kenapa? Karena Allah itu maha besar, ya, akbar wa a'zam. Tidak ada yang dapat, tidak ada salah satu dari makhluknya yang dapat meliputi Allah SWT. Dan tentu arah ini adalah salah satu dari makhluk Allah SWT. Yang ketiga, maksudnya hak. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah berada di atas segala makhluknya, ya. Wala yuhitu bihi syai'un makhluqati, dan tidak ada yang dapat meliputi Allah SWT. Jadi tidak boleh kita menafikan arah, ya. Tidak boleh menafikan arah karena Allah tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada dinafikan juga arah itu, dan Allah berada di atas. Nah, akan tapi boleh enggak kita tetapkan akan tapi arah itu meliputi Allah? Tidak boleh, karena Allah maha besar dan maha a'zam. Jadi arah ini tidak dapat meliputi Allah SWT. Akan tapi kita tetapkan arah, akan tetapi arah itu tidak meliputi Allah dan Allah berada di atas arah atas. Jadi ada makhluk yang bernama arah atas dan Allah berada di atas ars. Ya, ars ini adalah makhluk yang paling atas dari segala makhluk Allah, dan arah atas ini berada di bawah ars, dan Allah berada di atas ars. Jadi arah atas ini berada di bawah Allah. Nah, gitu dia maksudnya. Jadi ya, semua itu makhluk dan Allah berada di atas makhluknya, dan arah atas ini tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala.
gitu. Jadi ketika yang dimaksud arah atas itu adalah yang ketiga ini, maka itu boleh karena itu tidak menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk memahami tentang arah ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk dalilnya tentang arah ini. Mungkin untuk dalilnya tentang penetapan sifat-sifat Allah, sifat-sifat dan nama-nama Allah Ta'ala ini di dalil-dalilnya itu mungkin akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.